Jangan tekan tombol ini jika AC teman-teman tidak ingin listriknya membengkak. Tombol apa itu? Simak terus. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel Mas Yunas, channel ini membahas tentang seputar AC ya teman-teman. Oke, sesuai pada judul video, saya ingin menjelaskan sedikit tentang tombol ini teman-teman, tombol turbo. Itu berfungsi untuk mempercepat proses pendinginan ataupun proses pemanasan pada suatu ruangan saat AC teman-teman dihidupkan. Nah, sesuai judulnya itu, sesuai fungsinya dari tombol turbo itu, dia artinya kan mempercepat ya teman-teman ya, mempercepat suatu proses pendinginan. Nah, cara kerjanya gimana ataupun cara settingnya gimana, langsung aja teman-teman pencet tombol on ataupun off, nyalakan AC-nya. Pertama teman-teman masuk ke mode cool, setting suhu berapa nih, 24, 25, 26, 25 aja. Oke, terus fan-nya, kecepatan kipasnya itu 2 misalkan. Nah, jika teman-teman ingin mengatur suhu seperti ini, suhu ini biasanya kurang begitu dingin teman-teman. Dalam artian dingin, cuman untuk tingkat kedinginannya itu agak lambat gitu teman-teman. Jadi kalau pengen langsung dinginnya cepat, teman-teman bisa manfaatkan tombol ini, kasih tombol turbo. Gambar ini fan-nya bisa digedein, bikin fan 3, kasih tombol turbo. Fan ini maksimal gede banget, serta tombol turbo mempercepat. Jadi proses kerja fan itu akan lebih cepat teman-teman, akan putarannya itu lebih kenceng lah istilahnya. Nah, tombol turbo ini berlaku hanya untuk 30 menit. Selebihnya dari itu 30 menit nanti akan hilang dengan sendirinya teman-teman. Namun saran saya jangan sering-sering pakai turbo, karena tombol turbo ini akan menguras listrik dari rumah teman-teman. Jika teman-teman ingin pakai tombol turbo ini, ya oke lah, sesekali 2 kali dalam keadaan misalkan dari bepergian keluar terus kondisinya panas, teman-teman bisa manfaatkan tombol turbo ketika langsung masuk ruangan, biar ruangannya itu teman-teman masuk ruangan langsung ces dingin gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan biar gak boros listriknya, saran saya sih pakainya mode ini aja teman-teman, mode cool, fan-nya nomor 2 misalkan, nomor 2, suhunya segini aja, 24, 25, 26. Ini menurut saya sih udah dingin teman-teman, karena jika teman-teman pilih mode cool aja, ini udah mode yang paling dingin. Ini menurut saya sih setting begini udah cukup dingin lah. Kalau misalkan teman-teman ingin menghangatkan ruangan teman-teman, keadaannya udah dingin banget nih, misalkan jam 3, jam 4 dingin banget rasanya, teman-teman bisa pakai mode dry. Mode dry ini teman-teman, mode dry bisa, mode heat juga bisa. Mode heat aja lah kalau misalkan pengen jadi suhu ruangannya tidak terlalu dingin, bisa teman-teman pakai suhu mode heat ini teman-teman. Kalau mode dry itu berfungsi untuk mengeringkan suhu di dalam ruangan itu teman-teman. Jika ruangan teman-teman merasa wah ini lembab nih, ini nggak sehat nih, ya udah bisa pakai mode dry. Nah, ada pertanyaan kemarin yang masuk ke saya, katanya, Mas, kalau misalkan pakai mode dry, apakah benar itu bisa bikin listriknya irit? Kalau saya pribadi sih saya kurang tahu ya, karena saya sendiri nggak pernah pakai mode dry. Kalau logika saya sih yaitu buat mengeringkan
suhu yang ruangan yang lembab aja. Menurut saya sih itu. Kalau misalkan teman-teman kurang percaya ya silakan bisa dicoba-coba sendiri. Intinya di video ini saya hanya ingin sedikit sharing tentang apa sih fungsi mode tombol turbo ini. Tombol turbo itu ya fungsinya kayak gitu teman-teman, biar kecepatan fan-nya itu, kipasnya di indoornya itu jadi dia biar lebih kencang teman-teman. Hembusan anginnya lebih kencang mengakibatkan proses untuk pendinginannya suatu ruangan itu jadi lebih cepat. Biasanya kalau misalkan tanpa turbo ya dinginnya itu bisa sampai 15 menit, 20 menit, setengah jam juga bisa. Tapi kalau pakai turbo 5 menit, 10 menit juga udah dingin banget teman-teman. Tapi tergantung juga dari setting mode yang teman-teman pakai. Kalau misalkan setelah lewat 30 menit gimana mas? Ya akan kembali lagi ke mode terakhir teman-teman sebelum pencet tombol turbo. Misalkan terakhir teman-teman pencet mode cool, ya masuk ke mode cool untuk settingan AC-nya itu teman-teman. Jadi tombol-tombol ini ada fungsinya teman-teman, ada fungsinya semua ya. Pencet-pencet aja nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, nanti nggak akan rusak kok teman-teman. Paling ya ngelok ini. Kalau udah ngelok begini ya nggak bisa dipencet teman-teman. Tuh, ini nggak bisa dipencet. Mode lock ini biasanya sering teman-teman jumpai atau sering bisa teman-teman pakai jika teman-teman punya anak kecil. Remote-nya bisa dibuat mainan sama anak teman-teman, ya bisa pakai mode inilah. Kalau cara bukanya gimana? Tadi kan cara ngeloknya kan negatif sama positif, tombol negatif positif barengan dipencet bareng. Kalau misalkan bukanya ya sama teman-teman kayak gini. Nih, keduanya pencet bareng gitu ya. Ini ya udah bisa lagi. Nah selain itu bisa teman-teman arahkan swing dari AC-nya mau model gimana, keturun ke bawah doang, bawah ke atas, semuanya muter-muter juga bisa. Untuk swing tipe AC yang saya pakai ini swingnya dia naik turun apa tuh namanya, vertikal ya teman-teman ya, belum bisa horizontal. Jadi hanya bisa naik turun bawah atas belum bisa, kiri kanan belum bisa. Dan ini semua ada artinya teman-teman. Tombol light itu jika teman-teman nyalakan ada muncul apa tuh bolam lampu itu ya, di indoornya nanti akan nyala lampu. Tombol sleep jika teman-teman posisi tidur biar suhunya itu dia mengatur suhu ruangan untuk layaknya orang tidur. Tombol turbo yang barusan saya jelaskan. Timer off jika AC teman-teman itu pingin mati dengan secara sendirinya. Tombol temperatur itu tombol untuk mengatur suhu ruangan. Tombol extra fan, sebenarnya extra fan sama turbo ini ya hampir sama lah, cuman lebih cepat ke turbo dan habisnya listrik pun cepat ke turbo nih teman-teman. Timer on itu buat biar AC teman-teman itu nyala dengan sendirinya bisa. Tombol clock untuk mengatur jamnya ini. Tombol plus ini buat mengatur suhu untuk naik. Tombol minus untuk mengatur suhu biar turun. Semakin angkanya kecil semakin dingin ya teman-teman ya. Ya ini kayak ya suhu ya kayak gitulah. Mode ada banyak, ada di sini saya ada 5 nih teman-teman, macam-macam ya. Mode ini saya udah pernah jelaskan di video-video saya sebelumnya. Dan intinya kalau misalkan teman-teman ragu ataupun coba-cobain aja kayak gini, pencet-pencetnya nggak akan rusak kok teman-teman. AC itu kalau misalkan nggak dingin, kalau misalkan problemnya emang nggak dingin, ya masalahnya pada unitnya itu sendiri teman-teman. Bisa freonnya kurang, bisa freonnya habis, bisa bocor unitnya.
bisa pemasangan instalasi yang nggak benar, bisa pemilihan PK yang kurang pas, dan lain sebagainya teman-teman. Ya ini sih video sharing aja teman-teman buat teman-teman semua. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat buat kita semua, bisa menjadikan amal ibadah ladang buat saya dan juga teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.